Langkah-langkah untuk membuat daftar customer dan supplier. Langkah pertama, membuat daftar customer. Caranya, klik Cut File, klik Cut List, kemudian kita klik Customer, kemudian kita klik New. Kita akan membuat customer yang pertama, yaitu dengan nama Toko Alex. Kita gunakan tabulasi, ID-nya kita gunakan C001, kemudian kita bikin untuk toko yang kedua, kita klik New. Toko yang kedua, toko baru. ID-nya C002, kita klik lagi New. Toko yang ketiga, toko contoh. Toko yang keempat, toko Dita. Kita klik OK. Kemudian untuk toko Alex kita setting untuk selling detailnya. Caranya klik selling detail. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan, yang perlu dirubah adalah freight tag code-nya kita rubah jadi NT. Kemudian untuk payment is due, ini kita rubah sesuai dengan kebijakan perusahaan in given of days. Diskonnya ini kita isi 10, balance due day kita isi 30, kemudian diskonnya jika ada keterlambatan kita isi di situ 1%, kemudian untuk denda keterlambatan kita isi 1, sesuai dengan yang ada di kebijakan perusahaan yang ada di nomor bagian penjualan di halaman 6, 110 net 30, 1% jika ada pembayaran lebih awal 10 hari, maksimal pembayaran 30 hari. Kita klik OK. Berikutnya, untuk toko baru, kita setting dengan cara yang sama, selling detail, kemudian freight-nya kita isi NT, use account, ini juga kita isi in given of days, ini kita isi balance diskon, ini tadi salah ya, diskon D-nya itu 1, ini 10, kemudian balance due-nya kita isi 30, kemudian ini diskon jika ada pembayaran di awal 1%, denda keterlambatan 1%. Kemudian untuk contoh sama, sesuai dengan kebijakannya, ini kita rubah jadi NT, kemudian in given of days, Oke. Kemudian untuk Dita, caranya sama, kita klik selling detailnya, freight-nya kita NT, use account, in given of days, kemudian balance due-nya kita diskon D-nya 10, balance due-nya 30, ini kita isi 1-1. Oke. Kemudian untuk supplier caranya sama, klik supplier, kemudian kita klik untuk pembuatan daftar yang supplier, kita klik new. Supplier yang pertama PT Nusa Persada. Kita klik tab, nomornya di S001. Kita langsung klik new untuk membuat PT yang kedua, PT Cipta Pesona.
Kita klik New untuk membuat PT yang ketiga, PT Mekar Nusa 2. Nomor S003. Kita klik OK. Kemudian dari 3 PT tersebut kita akan setting untuk buying detailnya. Klik buying detail. Untuk yang dirubah adalah freight-nya menjadi NT, kemudian payment is due-nya in given of days, diskon D-nya ini 10, ini kemudian 30 untuk balance due days-nya, kemudian diskonnya 2%. Kita setting untuk ketiga pihak tersebut. Buying detail kita setting dulu. Oke, berikutnya sesudah kita membuat cut file dan setting selling detail dan buying detailnya, langkah berikutnya adalah input saldo awal. Input saldo awal kita bisa menggunakan saldo yang ada di halaman soal halaman 11. Caranya, kita close dulu melalui menu setup, kemudian kita klik balance, kita klik customer balance. Kita masuk untuk toko Alex. Toko Alex sudah, kemudian kita klik add sale. Kita gunakan toko Alex yang pertama, tab, kemudian date-nya ini kita sesuaikan sesuai dengan tanggal yang ada di soal. Untuk toko Alex sesuai dengan halaman 8, di fakturnya itu di tanggal untuk toko Alex di halaman 11, coba kita tengok halaman 11, dia di situ untuk date-nya kita isi dari tanggal 20 November 2019. Kita isi. Kemudian untuk memonya kita gunakan pertama kali menggunakan Mayop. Untuk jumlah yang kita isikan adalah jumlah sesudah penambahan pajak. Jadi kalau di dalam soal itu ada tabel terpisah, penjualan, kemudian PPN, kemudian jumlah piutang, yang kita gunakan dasar adalah total piutangnya. Di soal PT Solo 3, ini langsung diketahui bahwa jumlah yang ada di saldo awalnya adalah 22 juta. Kita tuliskan 22 juta, ini asumsinya adalah jumlah sesudah penambahan pajak. Karena periode sebelumnya sudah dikenai pajak, maka di tax code-nya ini kita NT. Ini kita record. Kemudian berikutnya, yaitu kita akan memasukkan saldo dari toko baru. Kita klik add sale, toko baru, kita masukkan saldonya di situ di tanggal 25 November 2019. 25 November 2019. Kemudian kita gunakan pertama kali menggunakan Mayop. Kemudian saldonya kita input sebesar untuk baru sebesar 16.500.000. Ini kita NT. Kita record. Kemudian kita cari toko berikutnya yaitu
toko yang ada saldonya yaitu toko Dita. Toko Dita. Klik add sale, kemudian kita tap, tanggalnya kita sesuaikan untuk Dita yaitu 30 November 2019. Untuk jumlah yang dimasukkan 16.500.000. Kita enter. Kita record. Kita OK. Close. Kemudian untuk berikutnya yaitu untuk data dari hutang. Kita pastikan untuk kartu hutangnya, kita klik supplier, kemudian kita masuk di PT Nusa Persada. Ya, nanti akan kita input untuk PT Nusa Persada. Ya, ini nanti saldo awalnya caranya sama dengan yang tadi. Kita close dulu lewat menu setup, kemudian balance, supplier balance. Dari yang pertama, PT Nusa Persada. Kita masuk PT Nusa Persada, kemudian add purchase. Kita pastikan PT Nusa Persada, kita tap, kemudian date-nya kita isi untuk 18 November 2019. Kemudian memonya kita isi pertama kali menggunakan Mayop. Untuk jumlah awalnya kita isi 22 juta. Kita record. Kemudian untuk yang kedua pihaknya yaitu Cipta Pesona. Add purchase. Kemudian kita tap, masukkan tanggalnya Cipta Pesona di 26 November 2019. Ini kita gunakan pertama kali menggunakan Mayop. Kemudian saldo awalnya Cipta Pesona di saldo 11 juta. Kemudian kita record. Kemudian yang terakhir yaitu Mekar Nusa 2. Add purchase, kemudian kita tap. Kemudian di situ pastikan tanggalnya Mekar Nusa 2 di 30 November 2019. Untuk total including-nya kita masukkan 44 juta. Kita record. Sesudah semua masuk akan ada kode congratulation. Oke. Demikian untuk saldo awal ini bisa kita lihat. Untuk kita cek Mekar Nusa 2 PT Nusa Persada. Oke, jadi untuk daftar ini, daftar dari piutang ini bisa kita lihat melalui menu report, index to report, kemudian untuk piutang kita klik sales, kemudian kita pastikan di situ
account, di sales, kemudian di customer. Di situ kita lihat lewat menu sales summary, customer. Kita lihat saja datanya, misalkan di situ Januari. Tuh, Desember ini kita pakai untuk all sales. Untuk all sales. Kita display. Ini adalah daftar dari piutang kita beserta saldo awalnya. Bisa kita lihat hasilnya. Kemudian untuk data pembelian, data hutang yang tadi kita input, bisa kita lihat lewat menu purchase. Kemudian dari supplier kita lihat di situ purchase summary. Kemudian kita klik customize, settingannya sama. Untuk all purchase display. Ini adalah daftar utang beserta saldo awal utang. Terima kasih, itu adalah materi untuk membuat daftar utang piutang beserta input saldo awalnya. Berikutnya nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya dengan materi membuat persediaan. Terima kasih.